Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan Ramadan, sebagaimana jauh sebelumnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, perkenankan kita di dalam bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukan kita di bulan Ramadan, dan hendaklah Engkau ampunkan dosa-dosa kita. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan itu kepada kita yang saat ini sudah kita nikmati. Kita sudah melalui separuh di bulan Ramadan ini, maka tinggal separuh lagi kita selesaikan, dan mudah-mudahan pada akhir finish di bulan Ramadan nanti ampunan Allah kita dapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kultum malam hari ini saya membacakan satu ayat di surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berkalam, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Dan carilah untuk mendekat kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara amalan yang bisa mendekatkan diri kamu kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu berada di jalan Allah, la'alakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin, kita cermati dan kita ambil pengertian yang ada tersirat di dalam ayat tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu amalan yang akan menjadikan wasilah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan itu tentunya bukan amalan wajib. Kalau yang wajib sudah tentu itu diwajibkan kepada kita semuanya. Tapi yang
dimaksud amalan yang akan menjadi perantara kita dekat dengan Allah itu adalah amalan-amalan sunnah, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi amalan-amalan sunnah seperti kita bersedekah, seperti kita melakukan amalan misalnya sholat duha, misalnya sholat qobliyah, sholat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, dan sebagainya. Amalan-amalan sunnah, sholat lail, yang itu kita jaga. Amalan itu kita jaga, betul-betul nanti akan menjadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita mampu untuk menjaga amalan itu, kita akan menjadi waliullah. La haula wala quwata illa billah. Karena pernah terjadi pada zaman sahabat dulu, ada orang yang mereka itu melakukan sebuah amalan, yang amalan itu menurut dia adalah amalan yang sangat istimewa dan dia jaga. Betul-betul dia jaga, konsekuensinya benar-benar dijaga. Di dalam hadis yang panjang di sana disebutkan bahwa ada seorang anak yang memiliki kedua orang tua masih hidup. Anaknya melakukan bekerja dan suatu saat dia kemalaman. Akhirnya dia dapati orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Maka ketika itu keluarganya, istri dan anaknya itu lapar, dia minta makan. Si suami ini, bapaknya anak-anak ini tidak memberikan makan sebelum makanan ini diberikan kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Dan dia tidak berani untuk membangunkan, untuk sekedar bangun untuk makan. Sementara istri dan anaknya kelaparan. Anaknya sampai menangis. Lapar pak, saya pengen makan, saya lapar. Enggak. Sebelum bapak ibu, simbah kakung, mbah putri, dahar, kita tidak akan makan dulu. Dan itu dilakukan benar-benar. Karena dia itu menjaga amalan itu dilakukan secara istiqomah. Maka amalan yang istilahnya adwam, yang betul-betul terjaga meskipun kecil, tetapi itu pengorbanannya sangat berat. Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara kita belum tentu mampu melihat anaknya lapar, sementara ini sudah menjadi janji dia tidak akan makan sebelum kedua orang tuanya makan. Subhanallah, itu zaman dulu. Maka ketika ada kesulitan, ya, itu kalau dalam hadis yang panjang itu dia kemalaman bertiga dengan temannya berteduh di bawah gua, tiba-tiba pintu gua tertutup. Itu di dalam hadis Riyadhus Shalihin sangat populer sekali. Jadi wasilah dengan amal itu ternyata ada, dan itu bisa dilakukan sebagai ma'dzirah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Akan tetapi ya, ketika kita ini sudah bertakwa kepada Allah dan menjadikan amal yang bisa menjadikan dekat dengan Allah, ini benar-benar dijaga. Wajahidu fi sabilihi, dijaga benar-benar. Misalnya Bapak Ibu mempunyai amalan, saya tidak akan misalnya ini
membuka HP sebelum saya membaca Al-Quran 1 rukuk misalnya. Sejak kenal HP, ya kan, tidak akan menyentuh HP sebelum saya membaca Al-Quran 1 rukuk. Udah nggak usah 1 rukuk lah, sebelum saya membaca surat Al-Fatihah. Misalnya seperti itu. Nah, ketika itu sudah menjadi azam, ya, sudah menjadi tekad yang bulat, yang tertanam di dalam hati kita, dan kita betul-betul menyungguh-nyunggui wajahidu fisabilihi, dan ini nanti progresnya akan kita dapatkan. Subhanallah. Ya. Ketika 3 orang tadi yang saya sebutkan mendapati pintu gua tertutup, dan mereka bertiga tidak mampu untuk membuka pintu gua itu, akhirnya mereka sepakat untuk mencari kira-kira kita ini punya amalan apa yang bisa kita jadikan sebagai ma'dzirah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing memberikan menyampaikan, "Oh, saya punya amalan ini." Salah satunya yang saya sebutkan tadi, dia memiliki kedua orang tua, dan kedua orang tua itu hidup bersamanya, ya. Keluarganya tidak akan makan kecuali kedua orang tuanya ini sudah makan. Nah, ini betul-betul dijaga sampai anaknya kelaparan, nangis pun tidak diberikan makan sebelum orang tuanya. Ternyata ini bisa memberikan sebuah solusi dari amalan yang sudah dijaga ini tadi, amalan yang menurut dia adalah amalan yang istimewa yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menutup kemungkinan bagi kita semuanya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya amalan-amalan yang menurut kita ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa, maka kita jaga itu. Ketika kita dalam kondisi-kondisi kritis, Allah Subhanahu wa taala akan bisa memberikan pertolongan kepada kita dengan asbab amalan tersebut. Artinya kita berwasilah dengan amal, ternyata ada dicontohkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, meskipun tidak tahu kita, masing-masing kita insya Allah akan memiliki itu dan kita jaga, ya. Tapi ya diukur dengan kemampuan kita. Jangan satu hal yang berat sehingga kita tidak bisa menjaga. Kita bisa mengamalkan 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan, tetapi akhirnya putus di tengah jalan. Itu tidak menjadi satu amalan yang menurut kita jadi istimewa, tidak. Ya. Jadi itulah amalan yang menjadikan wasilah. Bukan amalan-amalan wajib, tetapi amalan-amalan yang sunnah, yang sifatnya adalah bahkan mubah, bukan sunnah. Ketika kita menjaganya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, dan bahkan kita akan dimampukan untuk memiliki wasilah amal untuk sesuatu yang akan bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan untuk salat tarawih.